Keluaran pasal 3. Jadi Anda itu seperti Sanhedrin lah ya. Dapatnya kayak begini. Keluaran pasal yang ketiga. Bukan Keluaran, maaf saudara. Ini orang sudah tua. Lukas pasal 3. Saya ngomong apa tadi ya? Keluaran. Sorry. Lukas pasal 3. Dari mana bisa Lukas kok jadi Keluaran? Mata sudah mulai kabur nih. Haleluya. Lukas pasal 3, ayat 1 dan ayat yang kedua. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah atau rema Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Nah, kalau Anda perhatikan saudara, ini sebetulnya ironi sekali. Imam besar tidak pernah dua, satu. Tapi terjadi penyelewengan mengerikan. Hanas itu mertuanya Kayafas. Harusnya sudah pensiun, tapi de facto masih berkuasa. Sehingga orang melihat matahari kembar. Matahari kembar, saudara. Si mertua sudah pensiun, masih ingin berkuasa. Imam besar emeritus masih powerful. Ini kayak Lee Kuan Yew gitu loh, saudara. Sudah pensiun jadi menteri apa gitu. Nggak mau turun dari jabatannya. Kayafas karena menantu, saudara. Sungkan, ini kan mertua. Yang dituakan. Yang menghidupi, yang mempromosikan aku. Jadi sudah kacau kan, saudara. Yang lebih parah sebetulnya begini. Perjanjian lama kalau Anda baca adalah bayang-bayang. Dan perjanjian baru adalah penggenapannya. Perjanjian lama merupakan shadow, perjanjian baru itu substansinya. Oke, coba buka dulu saudara. Supaya Anda ngerti. Inilah imam yang sebetulnya. Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10. Lihat pada ayat yang pertama. Ibrani 10 ayat yang pertama. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat, apa saudara? Bayangan saja, garis bawah itu, dari keselamatan yang akan datang dan bukan apa? Hakikat dari keselamatan itu sendiri. Jadi perjanjian lama itu merupakan bayangan, perjanjian baru itu hakikatnya, substansinya. Nah, perjanjian lama Allah yang menciptakan lembaga imam besar. Perjanjian baru, imam besarnya siapa? Kristus Yesus. Coba buka Ibrani 9, perhatikan pada ayat yang ke-11. Kalimat pertama dikatakan, kita baca sama-sama, 2, 3. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar. Jadi sebetulnya imam besar perjanjian lama itu bayang-bayang dari imam besar perjanjian baru. Kayafas adalah bayang-bayang dari siapa? Kristus Yesus. Nangkep saudara? Nah, sekarang saya mau beri gambaran begini. Kalau Anda lihat akan bayang-bayangmu, kalau saya telusuri, itu akhirnya akan menunjuk kepada yang empunya bayang-bayang. Betul nggak saudara? Bayang-bayang saya kalau Anda telusuri, tidak akan menunjuk kepada Yusuf misalnya di belakang sana. Sebaliknya bayang-bayang dia tidak pernah akan membawa Anda kepada saya. Karena itu bayang-bayang dia. Anda nanggap? Kayafas adalah bayang-bayang siapa? Yesus. Harusnya Kayafas yang berkata, inilah anak domba Allah yang menghapus akan dosa seisi dunia. Tapi oleh karena sistem manusia dan kemanusiaannya yang sudah melingkupi total akan kelembagaan yang Allah ciptakan sendiri.
Ternyata yang menunjuk kepada Yesus bukan bayang-bayangnya atau Kayafas, tapi siapa? Yohanes. Sehingga remah itu turunnya kepada Yohanes. Bukan di Yerusalem, tapi justru di padang gurun. Pada waktu saya terima firman ini saudara, saya ngomong dengan penerjemah, saya berkata begini. Karena tradisi mereka, sekali ibadah itu maksimal 1 jam. Pujian, lalu persembahan vokal grup segala macam, khotbah itu maksimal 20 menit. Biasanya 15 menit, karena ini temannya Archbishop, ditambah 5 menit, 20 menit. Sharp, harus selesai. Jadi kalau Bu Indri khotbah di situ, tersiksa. Baru pembukaan 3 kalimat, habis kira-kira saudara. Jadi, tapi kalau saya senang, disingkat-singkat itu malah senang. Malah Anda akan terima padatnya tanpa campuran-campurannya saudara. Jadi itu 20 menit. Jadi saya ngomong sama penerjemah saya. Yang saya katakan, kamu ucapkan apa adanya. Jangan kamu tambahi atau kamu kurangi. Dia bilang, oke. Saya ngomong serius sekali. Saya bilang, tolong yang saya omongin, jangan tambahi, jangan kurangi. Saya akan ngomong cepat dan 20 menit kita selesaikan. Akhirnya tiba gilirannya, saya sudah tegang, saya bilang, Tuhan, ini sahabatnya Archbishop, ratusan pendeta, ini kamera TV 3-4 nyorot lampu begitu luar biasa. Tapi dia berkata, untuk itulah kamu harus datang di negara ini. Untuk itulah aku buat mujizat ini. Sampaikan apa adanya. Saudara bisa bayangin? Saya maju ke depan, saya langsung buka Lukas itu. Saya bacakan kepada mereka. Dan saya berkata, dengar ini pesan Tuhan. Kalau kalian terlalu nyaman di dalam posisimu, dan engkau terlalu terkuasai oleh sistem yang ada pada hari ini, sampai engkau tidak bisa mendengar lagi suara Tuhan, dan mengerti akan hatinya. Satu kali Allah akan urapi orang di luar, di pinggir jalan, yang tidak engkau anggap sama sekali. Orang-orang muda, orang-orang biasa yang tidak terpelajar, Allah akan urapi dan mereka akan memproklamirkan Yesus di negara ini. Saya ngomong keras, saudara. 20 menit, tangan mereka berdiri. Saya turun, saudara. Saya ngomong dengan panitia, tugasku selesai. Izinkan aku pamit. Oh iya, terima kasih. Saya keluar, mereka masih berdiri, mereka tepuk tangan. Saya keluar, penerjemah saya ikut lari dari belakang. Saya bilang, kamu pulang juga? Takut katanya. Begitu keluar dari gedung saudara, saya baru sadar, tadi gua ngomong apa ya? Kita pulang, saya berkata. Urapan membuat kita berani, pekerjaan Allah selesai, urapan diangkat, nyali kita ciut lagi saudaraku, kabur sama-sama. Bayangin, besoknya langsung pulang saya saudara. Tapi semua yang Tuhan perintahkan selesai. Kalau kita berani bukan karena kita orang hebat, karena anugerah dan urapan Tuhan. Jangan sok, wih begitu. Oh saudara, begitu selesai, ngerti urapannya diangkat, saya berkata, wih aku ngomong apa? Besok langsung pulang, saya berkata begitu. Langsung kabur saudara. Tapi selama di mobil, yang antar saya 2 diam aja. Saya lihat air matanya keluar. Dan mereka berkata, ini yang kami doakan sejak lama. Tapi luar biasa, Tuhan jawab doa kami. Dan dia berkata, kami yakin itu firman masuk ke hati mereka. Kita ini imam, saudara. Kalau Anda terlibat dalam organisasi apapun, dengar baik-baik. Sekalipun itu organisasi, itu lembaga yang diciptakan Allah sendiri. Kalau kita dalam anugerah Allah tidak pernah mau menyelesaikan apa yang dia perintahkan, jangan engkau salahkan Tuhan kalau tiba-tiba dia tinggalkan kita, saudara. Saya sudah melihat orang-orang yang pernah memulai sesuatu dengan roh begitu luar biasa. Tapi akhirnya jabatan, segala sesuatu yang namanya organisasi, membelenggu itu mematikan pelan-pelan. Dan celakanya kita ngomong rohani, dengan segala macam pembenaran. Dengarkan baik-baik. Allah mau adanya kerajaan imam. Jemaat juga harus diajar jadi imam-imamnya Allah. Ngerti bagaimana nyembah Tuhan. Ngerti bagaimana berhubungan dengan Allah secara pribadi.
hidup dewasa di hadapan Allah. Perjanjian lama semua harus tergantung dari imamnya. Orang tidak bisa membawa korban bakaran naik di hadapan Allah sendiri, nggak bisa. Tapi perjanjian baru sebetulnya, semua kita adalah imamat yang rajani, kerajaan imam. Kita bisa langsung datang ke Tuhan, kita bisa langsung berhubungan dengan Allah. Kita bisa langsung berkata, Tuhan ini hidupku, dan terbuka di hadapan Dia. Tapi kalau kita mencoba dengan kekuasaan yang ada pada kita manipulasi mereka. Dan kita berkata, kalau enggak lewat aku, Tuhan enggak denger nih. Kurang afdol, suaramu kurang populer di surga. Kalau suaraku itu populer, kalau aku ngomong Tuhan, langsung surga sunyi senyap mendengar suaraku. Bohong, saudara. Tidak ada orang yang bisa berkata seperti itu lagi. Sebab semua kita adalah bagian dari kerajaan imam dari Tuhan sendiri. Amen, saudaraku. Dan itu kekristenan. Saya berdoa supaya kita bisa nangkap ini karena ini penting sekali buat kehidupan kita. Dan kalau kita bisa seperti itu luar biasa. Nah, semalam kami punya pengalaman menarik. Saya pulang dari Ungaran. Saya diberi laporan sama istri saya. Anakmu 2 berantem tadi. Main-main di luar, naik sepeda, yang kakaknya yang perempuan mau pulang, adiknya yang laki maksa mainan terus. Kakaknya nggak mau dipukul, ditarik-tarik, ribut katanya di jalan. Satpam datang mau melerai, ada anak tetangga ikut-ikutan di situ, perempuan tapi gede badannya. Dan itu anak dari yang punya pengurusnya real estate. Satpamnya mau melerai, ini anak cewek yang gede berkata, Bapak tidak usah ikut-ikut. Ini urusan mereka sendiri. Bayangin saudaraku. Anak saya yang laki dengar gitu ikut ngomong, ya Bapak tidak usah ikut-ikut. Ini urusan kami sendiri. Anak pendeta hebat saudara. Saya ngomong apa, saya ini cerita apa adanya, saya nggak urusan saudara. Ini bagian dari kita ini belajar. Amen saudaraku. Kita tumbuh, kita belajar, dan kami keluarga yang jauh dari sempurna. Banyak hal yang sedang dan akan Tuhan kerjakan dan benahi. Dan semua kita pasti mengalami itu. Kalau enggak repot saudara, kita tidak punya anak robot yang tidak punya selera. Anak saya semua begitu semua saudara. Nah, akhirnya dilerai oleh mami dari si anak perempuan tadi, dan itu anak Tuhan juga dilerai, yang gede disingkirin ke rumahnya. Terus yang laki akhirnya nggak bisa apa-apa kan, karena ada orang tua terlibat di situ, dan tidak berani kurang ajar, lalu kemudian dia pulang. Laporan yang didengar adalah bahwa ini yang laki mukulin kakaknya. Saya diomongin istri saya, aku dengar dipukulin tuh, kaget. Karena saya selalu bilang sama anak saya, papa paling tidak mau anak suka mukulin orang. Karena badannya gede saudara. Kakaknya kurus, dipukul repot. Nah kemudian pada waktu itu saya masuk kamar, tiba-tiba Bu Indri di situ dia dengar dipanggil anak 2 ini. Dipanggil, kemudian saya beritahu ya saudara, ini orang kalau melayani di rumah, di mimbar sama saudara. Anda ngerti? Orangnya boleh keras, tapi dia hidupi yang dia katakan. Kemudian karena beberapa hari ini anak-anak saya mulai dilatih sama dia untuk Bible study di rumah dan ngapalin ayat. Jadi mereka itu punya waktu privat dengan Bu Indri tiap hari, lalu mereka diajari caranya gimana belajar Alkitab dan kemudian ini. Nah saya belajar bagaimana caranya. Karena saya jujur banyak hal yang saya tidak ngerti dan belum bisa. Saya belajar dari orang lain. Dan itu benefitnya saudara. Kalau kita mau belajar, Anda akan diuntungkan kan? Ya. Kalau kita sombong, kita nggak dapat apa-apa kok. Tidak ada yang kata terlambat untuk memulai sebetulnya. Nah, pada waktu itu dia tegur mereka. Dia ngomongin, tidak ketawa-ketawa. Dia ngomong tegas, tidak kasar, tidak teriak-teriak. Dia ngomong begini, salah enggak? Kesia kamu salah enggak? Samuel salah enggak? Ditunjukin salahnya apa? 1, kamu keluar rumah tanpa izin orang tua. Dia ngomongin begini. Coba Alkitab ngomong apa? Roma berkata apa? Kan sudah curang apalin. Upah dosa itu apa? Maut. Omongin, firman saudara. Dua-duanya udah nangis.
karena dia ngomong tegas, tidak kasar, tidak teriak-teriak, tapi dia pakai firman. Tunjukin salahnya, ini. Salah enggak? Iya, salah. Sekarang kalau salah, mesti minta maaf tidak? Iya, minta maaf. Minta maaf sama siapa? Yang gede berkata, papa dan mama. Kurang. Tuh tante itu ngerepotin, kamu repotin enggak? Iya. Salahmu tidak? Iya, salah. Mesti minta maaf enggak dengan dia? Iya, minta maaf. Karena apa? Ngerepotin. Nah, pinter katanya. Yang kecil, yang kedua. Salah enggak? Ikut-ikutan. Salah. Gitu. Tanpa nangis soal ini. Salah. Salahnya apa? Nakalin cici. Gitu kan. Apalagi? Tidak pamit papa mama. Apalagi? Ngerepotin. Gitu. Jadi dia dengar dari kakaknya, dia copy persis. Sepertinya dia pinter kan saudara? Dia ngopi aja. Saudara? Mau gak minta maaf? Mau. Jadi salah minta maaf. Jadi iring-iringan masuk kamar. Kemudian saya tanya, kamu mukul gak? Kakaknya dipukul gak? Enggak. Cuma ditarik-tarik katanya. Ya udah kita ngomong-ngomong. Saya ngomongin, saya diemin lama saudara. Lalu kemudian saudara setengah jam tak diemin. Saya ngomong beberapa, tak tanyain. Terus akhirnya baik sekali. Udah selesai. Mereka tahu salahnya, mereka minta maaf. Terus setelah itu saya bilang, sekarang duduk doa. Masing-masing minta ampun sama Tuhan. Salah nggak itu? Salah. Dosa enggak? Dosa. Minta ampun sama Tuhan. Sembahyang. Tak dengerin Tuhan. Kakaknya yang gede doa dulu. Sambil nangis. Tuhan ampuni Kesia. Dia bisa minta ampun. Salahnya apa ditunjukin, disebutin semua salahnya. Nah adiknya ikut. Terus ketika kakaknya bilang, nah kamu. Sudah kok aku sudah. Kapan? Tadi cici doa aku ikut doa. Papa bilang gantian, tidak doa rombongan. Doa lagi. Dia bilang, ya katanya doa lagi. Jadi kita ini jadi imam bisa, saudara. Langsung ke Tuhan, sejak kecil pun bisa. Sudah selesai semua. Kamu sudah minta maaf, papa mama sudah. Nah tante itu belum. Mau nggak? Yang laki langsung, mau. Yang perempuan, diem aja. Tadi pergi ke Hero kok tantenya. Ini jam berapa sekarang? 8:30, sudah pulang. Ayo papa hantar. Ya, berat saudara. Karena sudah gede, sudah tahu harga diri saudara ya. Apalagi kita, ya kan anak kecil aja tahu saudara. Apalagi kita, apalagi pendeta. Wah, harga dirinya itu diukur terlalu tinggi. Padahal diobral kakak laku sebelumnya harga diri kita ini. Udah dia mulai berat, terus tak kasih pengertian gini. Kamu ngerti gak? Bahwa kita tidak boleh jadi sandungan buat orang lain. Kamu sudah berbuat kayak begitu, ya, kamu anak Tuhan. Ada anak Tuhan lagi yang direpoti karena kamu nakal. Nah, sebelumnya gini saudara, paginya dia nakalnya adik yang paling kecil, yang gede ini, jambak adiknya yang paling kecil. Diajak main gak mau, ditarik rambutnya. Saya bilang gini, nah kamu ngerti gak? Kamu narik, ditarik-tarik sekarang. Iya. Ngerti gak nabur itu nuai? Ngerti. Nah waktu doa itu ngakoni. Tadi pagi Kesia narik rambutnya adik, sekarang Kesia ditarik-tarik. Ngaku. Jadi kalau kita ngarahin orang, itu mesti pakai firman. Ngerti saudara? Supaya itu dasarnya kebenaran. Bukan karena menangnya sendiri. Bukan gini, malu-maluin bapakmu pendeta. Lah itu salah saudara. Ada ayatnya itu. Jadi kalau bertobatnya itu diarahkan dasarnya firman. Ngerti ya saudara? Bukan karena kita malu. Kadang-kadang orang tua marah dengan anak karena harga diri kita kena kan. Kita takut kita dipermalukan. Itu kan egoisnya kita. Gitu. Sudah saya bilang sekarang anak dua tak anterin papa. Kalau kamu malu harusnya papa yang malu. Tapi ini baik untuk kamu. Mau gak? Mau. Tak anterin, bawa mobil. Istri lagi doa di ruang doa. Jadi saya gak ngomong istri saya, tak ajakin mereka. Masukin mobil, tak bawa ke sana.
Udah sampai, saya ngetok pintunya. Terus keluar ini ibu ini. Saya bilang, ibu ini anak-anak mau ngomong. Saya bilang, dah saya tungguin. Yang gede ngomong gini, aku dulu Pak, aku dulu. Terakhir kamu, urut. Saya bilang, yang besar duluan. Karena dia selalu protes, kenapa aku enggak anak pertama? Harusnya aku keluar dulu. Saya bilang, kamu keluar dulu, hancur semua ini yang lain, saya berkata. Nomor 2 aja sudah kayak begitu. Lalu kemudian, karena ini laki gede badannya saudara. Lalu setelah itu ngomong yang, Tante Kesha minta maaf, tadi ngerepoti. Ya dia baik, diterima yang laki. Saya juga minta maaf gitu kan saudara, minta maaf. Terus dinasihati, tak dengerin. Udah saya pamit, saudara. Mereka pamit pulang. Udah, pulang selesai. Yang gede tidur, yang kedua, Pak lapar Pak. Habis ngaku dosa kok lapar. Bu Indri turun, diajak makan Pak Indri. Diajak ngobrol, diajak makan. Selesai, tidur. Saya belajar sesuatu bagus saudara. Anak-anak pun kita bisa didik seperti itu. Saya belajar, saya tahu ada value-value yang bagus, yang saya belajar dari itu. Dan orang ini menghidupi loh apa yang dia khotbahkan saudara. Bagus sekali. Sehingga saya nggak tahu ya karena background keluarga pada waktu itu saya tidak pernah diajar sampai seperti itu dengan keluarga dengan apa. Akhirnya saya pun punya nilai tertentu aja dalam keluarga. Tapi dia seminggu ini di rumah kami dan kami senang hampir 2 minggu lah di rumah ya. Dan menurut saya dia memberikan masukan value yang bagus sekali. Yang nggak pernah saya pikir sebelumnya. Tapi itu bagus. Dan itu membawa orang makin hari makin kenal dengan Tuhan. Makin luar biasa. Sempat beberapa hari yang lalu, saya kan ngajar malam itu hari apa ya? Rabu ya, Rabu malam. Saya ngajar malam kan. Saya keluar dari rumah jam 6, ibu itu lagi masak di dapur. Kalau ada ibu Indri pembantu semua sibuk. Yang ini. Itu kan pintar masak rupanya saudara. Sekali-sekali Anda minta dia masakin. Dia bilang, aku mau masak sop buntut hari ini. Wah dia masak sop buntut. Itu sudah enggak ada, enggak ada, biasa. Jadi Anda tahu itu bukan wataknya dia begitu-begitu. Kalau sop buntut enggak dikasih bahasa roh sop buntutnya saudara. Itu kasih bumbu biasa. Jadi saya biarin dia masak, saya bilang Bu Indri aku pergi dulu. Ya dia bilang itu, saya pergi. Dan kadang-kadang saya bilang kalau saya pergi, saya enggak perlu makan, saya bilang kalian makan aja dulu. Saya pulang kira-kira jam berapa itu ya, malam lah. Mungkin sampai rumah kira-kira saya jam 9 kali ya, sampai rumah lah. Malam gitu, saya kaget, meja makan saya masih ditata rapi gitu. Saya bilang, ini kok belum pada makan? Ya nunggu kepala keluarganya kan belum pulang. Saya udah makan sama teman-teman di situ. Ya dia bilang, enggak, kita tunggu sampai kamu selesai. Terpaksa saya makan lagi saudara. Makan karena sungkan, tapi baik kami kumpul sama-sama. Saya belajar ya, kita akan bisa punya value yang baik. Kalau kita mau saling belajar satu dengan yang lain. Amen saudaraku. Perubahan-perubahan seperti ini akan menimbulkan blessing, berkat tersendiri buat kehidupan kita. Saya ceritakan ini apa adanya, tanpa saya malu kok saudara. Bahwa saya masih perlu belajar banyak. Kalau Tuhan kirim orang-orang seperti ini, kita belajar banyak. Lihat kita ini bisa jadi imam. Dalam hubungan dengan Tuhan, kita ini merdeka sekali. Kita bebas. Dan satu dengan yang lain, kita saling belajar. Kalau kita merasa lebih dari orang lain, kita merasa sudah cukup, kita merasa sudah hebat, tidak ada yang baik yang akan terjadi kok. Tidak pernah ada perubahan, pendobrakan apapun dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita sadar, oh aku perlu belajar, kita toh sama-sama imam. Yang baik dari kamu aku ambil. Apa yang aku kurang aku singkirkan, apa yang baik dari orang lain aku mau belajar. Kalau kita punya prinsip seperti itu saja, kita tahu semua kita imam di hadapan Tuhan. Semua kita ini bisa tumbuh dengan indah, tanpa membuang, tanpa mempertahankan akan egois kita, akan ego kita, akan harga diri kita. Kita saling belajar. Saudara makin lama nilai Tuhan dalam hidup kita itu makin bertambah. Value kerajaan surga itu akan makin kuat dalam kehidupan kita.
Amen, saudara. Ini bagus kan? Kami gereja ya, belajar banyak dari gereja-gereja lain, saudara. Satu hari saya ke Singapura. Dulu kalau ada hamba Tuhan datang ya biasa kita jemput di airport, taruh di tempat penginapan, taruh di hotel, kita lakukan dengan biasa. Suatu hari John Evans ini khotbah di Singapura. Nah, Kong Hee telepon dan dia berkata gini, kamu bisa datang nggak? Saya mau kenalkan kamu sama dia, supaya nanti dia bisa diundang lagi ke gerejamu. Karena dia bilang ini termasuk orang yang aku hormati dan aku ingin kamu tak kenalin sama dia. Lalu ada teman satu yang diberkati sekali dengan tulisan John Evans ini dan dia sebetulnya ngalami banyak perubahan juga lewat buku-bukunya. Saya bilang, ayo ke Singapura. Dia senang sekali dan dia ikut dan kami berempat ikut, dia dengan istri saya, ajak istri saya. Begitu sampai di hotel tempat kami nginep, saya sudah beli voucher di Semarang. Yang jemput, ada teman yang jemput di airport, saya diantarkan. Itu bagus sekali, tiba-tiba mereka kasih saya parcel. Tulisannya dari pendetanya hanya bilang selamat datang begini-begini di Singapura, semoga kamu bisa menikmati akan fellowship dengan kami, gitu aja. Isinya apa? Permen, kacang, beberapa botol Sprite, Coca-Cola, ditaruh di keranjang begitu. Kan harganya menurut saya nggak terlalu mahal ya. Kan buah, kami diberi 2 paket untuk masing-masing kamar. Tiba-tiba itu impress sekali, wah ini bagus, ini bagus. Sejak itu kami kalau ada tamu, saudara, kita sediain yang sama. Atau selamat datang, senang tuh mereka. Kan mereka bilang, oh ini bagus sekali. Pak Mulyadi bilang gini, teman saya, wah ini standar Sheraton Pak sekarang katanya begitu. Tapi itu kan memberkati saudara, ngerti ya? Kalau kita saling belajar, Anda akan belajar bagaimana cara memperlakukan orang lain. Saudara, begitu orang datang, mereka terima impresi pertama yang baik, mereka senang. Dan kalau mereka bahagia, hati mereka terbuka, berkat yang dialirkan lewat hidup mereka akan juga bagus. Anda bisa nangkap itu. Betapa pentingnya kita saling belajar sebagai imam-imam Allah. Tidak ada orang yang merasa aku sudah ngerti semuanya, dan aku akan ajari kamu apa yang kamu semua tidak lebih ngerti dari aku. Kalau cara sikap kita begitu, kita tidak akan ada pertumbuhan. Anda bergaul dengan siapapun, tidak ada pertumbuhan sama sekali. Anda sering dengar cerita soal Joyce Meyer misalnya ya. Nah Ibu Indri ceritakan pengalaman orang ini luar biasa. Joyce Meyer itu berat kalau dia kumpul dengan pendeta-pendeta yang lain. Karena Anda tahu pendeta-pendeta besar itu selalu punya model yang sama. Dominan, ingin kontrol semuanya, dan banyak ngomong. Jadi kalau sudah kumpul, saling berebut ngomong. Saling berebut cerita akan pengalamannya, berkat Tuhan yang dia terima. Ini ngomong soal pertumbuhan gerejanya, yang ini ngomong jet yang baru dibeli, ini ngomong ini, jadi semua ngomong. Jadi tidak ada waktu sela. Satu orang ngomong, nelen ludah, disambar yang lain, orang lain sudah ngomong. Belum sampai selesai, disambar orang lain. Jadi dia paling repot. Dan dia kadang-kadang terbawa-bawa untuk ikut-ikutan nyambar kesempatan. Ngomong, kalau ngomong jangan sampai nelan ludah istilahnya. Begitu hilang kesempatannya, orang lain ganti masuk. Ini kalau sudah kumpul pendeta-pendeta, begitu saudara. Karena ini orang-orang yang begitu semua modelnya. Nah, Roh Kudus ngajari gini, Joyce kamu jangan ikut-ikutan dengan mereka. Belajarlah bicara ketika engkau diminta pendapatmu untuk berbicara. Kalau mereka tidak memberi kamu kesempatan, jangan bicara. Dia berkata, baik Tuhan, aku mau belajar. Kalau tidak diberi kesempatan, aku tidak bicara. Aku akan bicara kalau ada kesempatan. Jadi mereka mulai ketemu, sebuah seminar, ngomong lagi. Buang. Dia mikir, oh kalau aku diberi kesempatan, aku akan punya pendapat ini. Kalau soal subjeknya berubah, oh menurut aku ini. Dia siapkan. Dia tunggu sampai pembicaraan selesai. Tidak pernah diminta untuk ngomong, saudara. Didiemin. Dan dia belajar. Oh aku mesti belajar. Untuk apa? Belajar diam. Anda ngerti? Itu orang belajar dari semua keadaan yang ada. Karena itulah dia berkata, kita ini kerajaan imam. Semua kita ini sebetulnya jabatannya di depan Tuhan sama sebagai imam. Ada orang-orang dalam 5 jawatan memperlengkapi yang lain.
Tapi ingat, kita bisa saling belajar satu dengan yang lain. Tanpa Anda mengerti, saya juga pelajari hidupmu. Siapa tahu ada hal-hal yang akan membuat baik untuk semua yang lain. Ya kan? Misalnya, kesediaan Anda duduknya pindah, itu memberkati saya, saudara. Walaupun saya tahu berumur sehari untuk beberapa orang, hari berikutnya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi masing-masing. Tapi saya belajar dari apa yang ada, itu makin meneguhkan keyakinan saya. Orang cenderung membangun kerajaannya masing-masing. Walaupun cuma 30 kali 30, itulah kingdom saya. Holy chair ministry, saudara. Pelayanan kursi kudus. Menarik, menarik. Yang hanya boleh, nggak boleh pindah cuma suluh sebetulnya, karena dia pegang overhead. Kalau dia pindah, Anda repot, saudara, ngurusinya. Dan Yusuf yang di belakang sana. Tapi saya mau beritahu saudara, ini semua kita belajar dari sekitar aja. Ya, lihat Alkitab kita. Itu membongkar dari hal yang berhasil sampai semua yang gagal. Ditunjukkan apa adanya. Bukan membuat kita punya alasan untuk gagal. Oh, Daud aja berzina, apalagi saya. Boleh dong. Daud sekali, aku lebih lemah, aku 15 kali. Boleh katanya. Nah itu bukan itu. Nah kalau gitu kan gini, Yudas saja gantung nggak? Gua gantung juga. Pakai tali rafia, masa begitu saudara? Apalagi pakai benang, masa gantung pakai benang gitu. Masa begitu? Bukan. Kalau yang gagal ditulis, tujuannya apa? Jangan diikuti gagalnya. Kalau satu orang goblok ditulis, jangan ikut goblok kayak orang itu. Tapi kalau ada orang berhasil, coba lihat dari semua keberhasilannya. Itu loh hebatnya firman Tuhan. Kalau orang terbuka apa adanya, Anda bisa lihat kan, lemahnya di sini, kuatnya di sini. Memang ini human, manusia kok. Lihat akan Daud, yang Alkitab berkata, or a man after my own heart, kata Allah. Saudara tahu keluarganya? Sadis. Amnon memperkosa Tamar, satu bapak lain ibu. Amnon dibunuh oleh Absalom. Absalom berontak, gundik-gundiknya Daud. Dia berzinah dengan gundik-gundiknya, di sotoh rumah, terbuka. Ayo itu anak kayak apa saudara? Tapi mati, ditangisi gak sama Daud? Kalau Anda punya keluarga hancur kayak begitu, dia berzinah dengan Batseba, anaknya mati, didoakan puasa berhari-hari. Dikutuki orang. Kalau Anda ngalami begitu, hancur gak hidup kita? Tapi dibuka semua oleh Tuhan. Dan dia berkata, lihat orang dengan aku tetap bisa survive. Di tengah-tengah goncangan-goncangan mengerikan dalam keluarganya. Saya yakin keluarga kita tidak separah Daud, saudara. Tidak ada anak saling memperkosa, saling bunuh. Ya kan? Tapi lihat akan yang dialami Daud. Bukankah dia berhasil? Dan dia survive. Itu yang Allah mau kita belajar. Kalau Anda kumpul seperti ini, ingat, tidak ada orang lebih. Jangan berkata, wah dia lebih hebat dari aku. Sehingga aku kalau dia ngomong apapun, pasti benar, aku pasti salah. Enggak juga. Itu akan menghambat fungsimu sebagai imam. Sehingga waktu engkau menghadap Tuhan, engkau merasa, aduh aku tidak lebih baik dari dia. Kalau kumpul misalnya Anda buat kelompok kecil, ayo kamu doa ya. Enggak lah kamu aja. Kenapa? Aku belum fasih berdoa. Tuhan enggak butuh kefasihan. Kalau butuh fasih, guru bahasa Indonesia paling pintar doanya saudara. Tapi yang Allah cari itu hati. Jadi kalau Anda berdoa bebas sebagai imam. Enggak ada misalnya, kamu mau doa, ya titip salam saya buat Yesus ya. Enggak ada itu saudara. Itu hanya orang kurang ajar zaman akhir yang ngomong begitu. Semua kita adalah imam di hadapan Tuhan. Kita ini kerajaan imam. Saudara harus mulai bebas dong dalam hidup kita. Ya kan? Doa, kelompok doa gak apa-apa. Gak usah sampai kita merasa, aduh aku gak bisa apa-apa lah, kamu aja. Semua orang lain dianggap lebih hebat dari kita. Sampai kapan seperti ini? Ingat firman yang sudah disampaikan mestinya memerdekakan kita.
Kalau kita sudah dimerdekakan seperti itu, kita mesti ngerti kita ini imam. Lakukan semua dengan bebas. Yakin ini untuk Tuhan, baik lakukan dengan bebas. Bayangin kita kadang-kadang hanya untuk mau angkat tangan aja kita malu. Mau meresponi haleluya, malu saudara. Enggak enak sama yang lain. Kita kan imam kecil-kecilan, imam eceran, bukan imam grosir. Masa ada imam eceran, imam grosir saudara? Kita ini kerajaan imam. Amen saudaraku. Bebas. Kalau Anda doa mau kumpul sama-sama dan Anda mau mengutarakan sesuatu kok dapat dari Tuhan, ngomong ke mereka. Kita perlu doa untuk ini. Tapi orang yang merasa lemah akan berkata, wah aku enggak yakin dari Tuhan atau enggak. Ya coba belajar disampaikan. Kalau tidak kan diberitahu yang lain. Nah yang lain juga jangan merasa, ya aku lebih rohani lah dari kalian. Ingat yang saya katakan, saya nggak bisa merendahkan lagi, susah nih, levelnya nggak sama. Jangan-jangan Anda yang paling bawah sebetulnya. Makanya turun nggak bisa, sudah mentok di bawah, saudara. Kalau orang merasa dirinya lebih hebat dari orang lain, sebetulnya itu orang yang paling di bawah, saudara. Anda tahu mahasiswa? Yang paling modelnya, actionnya paling berani itu kapan? Semester pertama. Ya kan? Sekolah kedokteran baru dilihatin usus saja, dia ngomongnya usus. Usus adalah, usus manusia dengan usus kambing bedanya, wah semua diajarin saudara. Nanti kalau sudah mau lulus, bilang ujian usus, pusing dia saudara. Karena dia ngerti lebih dalam, lebih banyak, lebih nggak ngerti banyak. Ketika orang tahu sedikit, dia selalu merasa, aku lebih dari orang lain. Semua sifat itu akan menghalangi Anda jadi imam Tuhan. Karena membuat kita tidak bisa dimerdekakan. Amen saudara? Nah itu yang Tuhan mau. Ingat, Tuhan berkata kepada Musa, Israel semuanya, kerajaan imam bagiku. Petrus berkata, kamu adalah imamat yang rajani, umat pilihan Allah sendiri. Nah sekarang mari kita lihat lagi. Ulangi lagi apa yang tadi Petrus katakan, kita akan tutup dengan ini, lalu kita break dan kita akan teruskan setelah ini. Balik kepada surat Petrus tadi, 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9, dikatakan demikian saudara. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah Alkitab berkata bahwa kita adalah the chosen people and the royal priesthood. Nah kata chosen dari kata Yunani eklektos, yang artinya begini, one picked out from among the larger group for special service or privileges. Yaitu seseorang yang diambil dari satu kelompok yang lebih besar untuk tugas khusus atau kehormatan khusus tertentu. Jadi ketika Allah jadikan kita orang umat pilihannya, saya mau beritahu, semua kita itu berharga di mata Allah. Jangan merasa ada orang merasa aku enggak layak lah. Kalau Anda tetap hidup dalam dosa, betul engkau mesti bertobat. Tapi begitu engkau lahir baru, engkau diselamatkan, engkau berubah dari hidupmu. Sebetulnya semua orang berkata, puji Tuhan, karena aku imam-imam kerajaan surga. Aku bagian dari kerajaan imam itu. Amen, saudaraku. Dan inilah yang saya ingin katakan, bahwa Tuhan mau kita memahami akan semuanya ini. Ingat, tidak ada perbedaan, semuanya imam di hadapan Tuhan. Tidak ada orang yang lebih didengar dari orang lain oleh Allah. Allah melihat hati kita. Semua orang yang datang dengan ketulusan hati di hadapan Tuhan, dia akan dengar akan suara Allahnya dan Tuhan mendengar setiap doanya. Amen. Mari kita berdoa sama-sama. Terima kasih untuk pagi ini. Berkati break kami sebentar dan kami percaya Engkau menyegarkan kembali akan hidup kami. Kuatkan, segarkan roh kami, jiwa kami dan tubuh kami. Dan beri kami mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.